Bab 1773. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka mengikuti lelaki tua itu dan berjalan keluar dari rumah batu. Tetapi pada saat ini, Chen Ye mengerutkan kening. Orang tua itu tidak membawa mereka ke arah tempat konferensi seni bela diri. Pria tua itu membawa semua orang ke alun-alun bawah tanah yang besar, berbalik dan tersenyum pada semua orang. Oke, putaran pertama pemilihan kontestan akan dimulai di sini. Chen Ye mengerutkan kening. Putaran pertama pemilihan kontestan. Apa artinya? Bukankah mereka sudah menjadi kontestan dari semua ras? Fen Tiangang berbisik di telinga Chen Ye, yang disebut putaran pertama pemilihan kontestan sebagian besar hanya formalitas. Kontestan dari berbagai klan dapat menantang kontestan dari klan lain dalam pertempuran pemilihan. Setelah menang, yang kalah akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri, dan klan pemenang juga akan meningkatkan keuntungan dalam alokasi sumber daya. Pemilihan kontestan memiliki dua arti. Pertama, konferensi seni bela diri adalah peristiwa langka di dunia tersembunyi. Level kontestan terlalu besar, dan kompetisinya terlalu jelek, yang memengaruhi emosi penonton. Agar untuk menghindari hal ini dalam hal ini, beberapa yang lemah akan tersingkir dalam pemilihan kontestan ini. Kedua, itu juga memberi beberapa klan dengan keluhan pribadi kesempatan untuk menyelesaikan keluhan mereka. Lagi pula, selama kompetisi seni bela diri, kedua belah pihak mungkin tidak dapat bertemu. Tidak ada dendam di antara kita, surga yang membara. Klan, dan suku lainnya. Biasanya tidak ada yang akan menantang kita. Chen Ye tersenyum dan berkata, oh, itu belum tentu benar. Mungkin, ada yang mengira aku lemah. Fen Tiangang tersenyum dan tidak berbicara. Dalam hal ini, nasib orang itu pasti tidak terlalu baik. Pria tua kekar itu tersenyum dan berkata, oke, ada yang mau menantang. Pada saat ini, Zhou Yan dari klan Tianhuo berbisik kepada Zhao Kui, dan Zhao Kui melirik ke arah Fen Tianzu dengan beberapa kejutan. Hunyuanjing tiga lapisan surga. Apa yang telah terjadi? Apakah ini yang Zhou Yan ingin dia selesaikan? Apakah semut jenis ini layak untuk dicoba? Saat berikutnya, ekspresinya mulai berubah, memperlihatkan senyum seperti iblis. Tentu saja itu sangat berharga. Ini terlalu mudah, bukan? Hahaha. Saya sangat beruntung Zhao Kui. Dan Suanyu Sekte Liu Ming, yang berasal dari klan Tianmu, melirik Long Xuan dan Chen Ye dengan acuh tak acuh, tetapi dia tidak memiliki niat bertarung sedikit pun, dan dia tidak berniat untuk menantang keduanya di tempat seperti itu. Menjadi lawannya juga membutuhkan kekuatan, jika dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bertemu dengannya di turnamen seni bela diri, Liu Ming akan meremehkannya. Namun, Liu Ming tidak berniat untuk mengambil tindakan, tetapi seseorang melakukannya. Seorang kontestan dari klan Tianhan tiba-tiba berdiri di lapangan dengan senyum arogan di wajahnya, menatap Long Xuandao dari klan Yun. Oh, tahun ini, klan Yun mengirim sampah seperti itu ke lapangan. Hahaha, itu konyol, orang luar sampah sepertimu, kenapa kamu tidak pergi ke turnamen seni bela diri di tempat persembunyian kami? Klan Yun, kami klan Tianhan membantu Anda. Sekarang, kami akan menghilangkan pemborosan ini dan menyelamatkannya dari mempermalukan suku Anda. Anda harus berterima kasih kepada kami dengan baik. Semua kontestan klan Yun tampak jelek dan urat nadi biru melonjak liar. Terlepas dari apakah Long Xuan orang luar atau bukan, sekarang, itu mewakili klan Yun mereka. Penghinaan klan Tianhan ini kepadanya adalah untuk seluruh klan Yun. Penghinaan terhadap klan. Patriark klan Yun juga berbisik di telinga Long Xuan, klan Tianhan dan kami tidak pernah berurusan satu sama lain, jadi mereka mengambil kesempatan untuk menyerang. Melihat ini, lelaki tua kekar itu tertawa terbahak-bahak, anak muda Fang Gang, sangat bagus, bisakah kamu bertarung melawan Yun Clan? Kepala klan Awan bertanya pada Long Xuan dengan matanya, dan Long Xuan mengangguk dengan acuh tak acuh. Kepala klan Awan menjawab, saya, klan Awan, akan bertarung. Pria tua kekar itu berkata, oke, para kontestan dari kedua belah pihak ada di lapangan, dan beri salam. Long Xuan berjalan ke tengah alun-alun dan berkata kepada orang kuat dari klan Han hari itu, klan Yun, Long Xuan. Pria kuat itu tersenyum menghina, suku Tianhan, Han Hai. Pria tua kekar itu mengangguk dan berkata, kedua belah pihak sudah siap, mulai. Begitu suara lelaki tua itu jatuh, bahwa Han Hai memimpin dalam meluncurkan serangan, dia mencibir dan bergegas ke Long Xuandao, nak, aku akan membiarkanmu mengalami kengerian tempat tersembunyi kami. Tidak ada banyak perbedaan antara ranah Han Hai dan Long Xuan.
Di antara para jenius di dunia tersembunyi, dia berada di bawah, tetapi dia tampaknya memiliki teknik gerakan yang unik dan kecepatan yang sangat cepat. Alasan Si Wei untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri. Sekarang, hanya dalam sekejap mata, Han Hai tiba di depan Long Xuan, dan tinjunya menghantam tubuh Long Xuan dengan gila. Chen Ye sedikit mengernyit, dengan kekuatan Long Xuan, tidak akan mudah untuk berurusan dengan Han Hai. Namun, saat berikutnya, pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul. Tubuh Long Xuan tidak bergerak, tetapi dia mengeluarkan erangan panjang, dan dalam erangan panjang, energi naga memenuhi tubuhnya. Dalam sekejap, ada aura yang sangat menakutkan. Bahkan dengan keberanian Han Hai, dia tidak bisa membantu tetapi bergerak sedikit lebih lambat. Dia melihat sosok di depannya dengan tidak percaya. Sepertinya dia tidak menghadapi manusia, tapi binatang buas yang sangat besar. Dan Long Xuan, tepat pada saat gerakan Han Hai stagnan, bukannya mundur, dia maju, dan meskipun ratusan pukulan, dia menerobos badai pukulan berat dan meninju. Tinjunya melolong, dan suara auman naga membayangi. Kekuatan darah. Melihat ini, wajah Han Hai sangat gembira, 100 pukulannya cukup untuk menghancurkan master dari ranah yang sama. Meskipun orang luar ini agak aneh, tubuh fisiknya masih harus kalah dengan seseorang di tempat tersembunyi yang unik, dan pihak lain tidak menggunakan senjata untuk melawan, tetapi bertarung dengan dirinya sendiri, di tengah laut yang dingin. Saya meninju Anda ratusan kali, Anda meninju saya sekali, apakah ada kesepakatan yang lebih baik dari ini? Orang luar ini benar-benar bodoh. Tidak peduli apa roh nagamu, aku akan membunuhnya untukmu juga. Dengan ledakan keras, tinju Long Xuan dan tinju Han Hai saling memukul pada saat yang bersamaan. 100 pukulan Han Hai mendarat dengan kuat di tubuh Long Xuan, sementara Long Xuan hanya mengenai Han Hai dengan 1 pukulan. Tapi hasilnya, Han Hai muntah darah dan terbang keluar, dadanya cekung. Adapun Long Xuan, meskipun tempat di mana dia dihantam oleh laut yang dingin juga mengeluarkan darah, langkah kakinya tidak bergerak sama sekali, dan yang dia derita hanyalah cedera kulit. Semua orang memandang Long Xuan dengan tidak percaya, bagaimana mungkin ini hasilnya? Apakah itu 100 tinju laut dingin? Anda harus tahu bahwa Han Hai termasuk di antara kelompok jenius ini, meskipun kekuatannya tidak luar biasa, tetapi sebagai seorang jenius, setiap pukulannya tidak akan pernah lebih lemah dari seniman bela diri biasa di tahap akhir alam Dao, atau bahkan lebih kuat. Dan Long Xuan, yang telah menahan ratusan pukulan, sebenarnya baik-baik saja. Apakah ini tubuh manusia? Long Xuan berkata dengan ringan, kecepatannya cukup cepat, tetapi kurangnya kekuatan. Kelemahan. Mata semua orang yang memandang Long Xuan telah berubah. Pada tahap akhir Hedao, pria yang hampir 7 lapis surga tidak mudah dihadapi. Bab 1774. Bahkan mata Chen Ye berkedip ketika dia melihat Long Xuan. Dia tahu bahwa Long Xuan sangat kuat, tetapi dia sama sekali tidak sekuat itu. Long Xuan, dia menjadi lebih kuat. Terutama ketika Long Xuan berubah, Chen Ye bisa merasakan bahwa darah roh harimau putihnya memiliki efek menekan pada Long Xuan, tapi sekarang, penindasan itu telah menghilang. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa kualitas garis keturunan naga yang mendalam sebanding dengan darah spiritual harimau putih, tetapi kurangnya kualitas dapat diganti dengan kuantitas. Namun, ini juga menunjukkan bahwa dibandingkan dengan sebelumnya, garis keturunan Long Xuan telah sangat meningkat baik dalam kualitas maupun kuantitas. Dewa roh yang mengendalikan binatang tiba-tiba berkata, penatua tertinggi Long Yitian dari Sekte Suanyu memiliki beberapa trik untuk memurnikan garis keturunan anak ini, dan bahkan memberinya kemungkinan untuk berubah menjadi keluarga naga yang sebenarnya. Identitas temanmu tidak sederhana. Namun, para pejuang dengan jejak garis keturunan naga ini hanya memenuhi syarat untuk menyerah ketika mereka melihat hantu naga darahmu. Jangan mengekspos naga darah. Jika Long Yitian dari Sekte Suanyu tahu, kamu akan berada dalam bahaya. Chen Ye mengangguk, seperti Bai Zentang memberinya Geng Jin, karena Long Yitian, sebagai penatua tertinggi, menerima Long Xuan sebagai murid, dia pasti akan membantunya meningkatkan kekuatannya. Pria tua kekar itu tidak tampak marah ketika dia melihat Han Hai dikalahkan, tetapi sebaliknya, dia tertawa dan berkata, "Oke, kamu bermain dengan baik, Long Xuan menang, dan Han Hai didiskualifikasi." Para kontestan dari klan Yun bersorak dan memandang orang-orang dari klan Tianhan di seberang mereka dengan bangga, sementara para kontestan dari klan Tianhan semua tampak jelek dan menyeret Han Hai yang terluka dan pingsan kembali. Pria tua kekar itu berkata lagi, ada lagi yang mau menantang.
Ada saat hening di arena, tepat ketika semua orang mengira persidangan ini telah berakhir. Suara malas terdengar di lapangan. Ini sangat panas, membuatku ingin bekerja dengan semua orang jenius. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mata mereka tertuju pada orang yang berbicara, dan banyak kontestan di dunia tersembunyi mengubah ekspresi mereka sedikit. Zhao Kui dari klan Tianhuo yang berbicara. Kekuatan Zhao Kui cukup terkenal di antara berbagai kelompok etnis, dan harus dapat menempati peringkat 15 teratas. Ini terutama karena keberadaan keturunan dari dua pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan. Jika tidak, peringkat Zhao Kui akan lebih tinggi. Terlebih lagi, Zhao Kui sangat kejam saat bertarung, dan bahkan memiliki rekor membunuh kontestan di turnamen bela diri terakhir. Dan Zhao Kui ini, sekarang, akan menantang kontestan lain. Hati semua orang sedikit terangkat, dan mereka tidak ingin bertabrakan dengan Zhao Kui sepagi ini. Pria tua kekar itu melirik Zhao Kui dan berkata dengan ringan, "Zhao Kui, siapa yang ingin kamu tantang?" Zhao Kui menunjukkan senyum kejam, menatap Chen Ye dan berkata, "Saya ingin menantang orang luar ini dari klan surga yang terbakar." Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Zhao Kui ini sebenarnya akan menantang orang luar klan surga pembakaran dengan tingkat kultivasi terendah di lapangan. Dia hanya lapisan ketiga dari alam primordial. Kadang-kadang, meskipun lemah sampai batas tertentu, tidak ada yang mau menantang, karena tidak ada kehormatan sama sekali. Oleh karena itu, seseorang menantang Long Xuan, tetapi Chen Ye tidak ditantang. Namun, Zhao Kui yang kuat ini akan menantang Chen Ye. Semua orang melirik Chen Ye, yang wajahnya masih tenang, dan semua mulai mengheningkan cipta untuknya. Orang luar dari klan surga pembakaran ini sudah mati. Fen Tiangang, patriark dari klan Fen Tian, melirik Zhao Kui dengan main-main, dan kemudian berkata kepada Zhao Xiu, patriark dari klan Tianhuo, "Xiu tua, hubungan antara dua klan kita tidak buruk, kan?" "Apa ini? Berarti?" Zhao Xiu juga mengerutkan kening dan menatap Zhao Kui, memarahi, "Kamu nak, apa yang kamu lakukan?" Pada saat yang sama, dia menggelengkan kepalanya ke Fen Tiangang dan berkata, "Inilah maksud anak ini, dan itu tidak ada hubungannya denganku." Kemudian Zhao Kui tertawa dan berkata, "Tuan Patriark, jika Anda ingin menghukumnya, mari kita tunggu sampai konferensi selesai. Konferensi seni bela diri bukanlah lelucon. Karena saya mengusulkan untuk menantangnya, sudah terlambat untuk mengubah nada saya." Dia mengangkat alisnya dan menyipitkan mata pada Chen Ye dan berkata, "Wah, tidakkah kamu berani menerima tantangan? Saya tidak ingin murid Sekte Suanyu Anda meninggalkan citra pengecut di dunia tersembunyi kita." Pria tua kekar itu memandang Fen Tiangang dan berkata, "Klan Fen Tian, apakah kamu ingin bertarung?" Yang mengejutkan semua orang, Fen Tiangang mengangguk tanpa ragu, "Kami akan bertarung." Semua orang tidak bisa membantu tetapi merasa kasihan pada Chen Ye. Fen Tiangang menolak untuk bertarung, yang merupakan harapan terakhir Chen Ye. Namun, tampaknya dibandingkan dengan kehidupan orang luar, di jantung patriark klan Fen Tian, wajah klan Fen Tian lebih penting. Oleh karena itu, daripada dihina tanpa perlawanan dan dikalahkan, lebih baik mengorbankan murid Sekte Suanyu. Setidaknya tidak ada yang akan mengatakan bahwa klan surga yang terbakar takut pada klan api surgawi. Namun, para kontestan ini tidak pernah membayangkan bahwa dalam hati Fen Tiangang, Zhao Kui sama sekali bukan lawan Chen Ye. Zhao Xiu, patriark klan Tianhuo, mengerutkan kening dan menatap Chen Ye, dan tiba-tiba berkata kepada Zhao Kui, "Zhao Kui, jangan meremehkan musuh. Meskipun ranah lawanmu rendah, kekuatannya tidak lemah sama sekali. Bahkan, aku tidak bisa melihatnya." Zhao Kui melirik Zhao Xiu secara tak terduga ketika dia mendengar kata-kata itu. Apa maksud sang patriark? Anak ini tidak mungkin lebih kuat dari dirinya sendiri di lapisan ketiga alam primordial, kan? Namun, melihat mata Chen Ye, dia serius. Pria tua kekar itu berkata, kedua belah pihak naik ke atas panggung, sampai jumpa. Keduanya berjalan ke arena, dan Zhao Kui yang sangat tinggi menatap Chen Ye dengan arogan dan berkata, "Klan Tianhuo, Zhao Kui." Chen Ye tidak peduli, dan masih berkata dengan ringan, "Fen Tianzu, Chen Ye." Pria tua kekar itu berkata, kedua belah pihak siap untuk mulai. Begitu suara lelaki tua itu jatuh, seluruh kepribadian Zhao Kui berubah, kesombongan dan kesembronoan asli menghilang darinya, dan seluruh orang hanya memiliki niat bertarung yang berapi-api dan niat membunuh yang dingin. Di tangannya, kapak hitam legam langsung ditambahkan, yang sebenarnya merupakan senjata langka di dunia tersembunyi. Sebuah kapak, menebas Chen Ye.
Mata Chen Ye menyipit, pria ini tidak sederhana. Terlebih lagi, dengan kapak dari Zhao Kui, Chen Ye mengerti satu hal. Zhao Kui bertarung melawan dirinya sendiri bukanlah pertarungan biasa. Sebaliknya, pertempuran hidup dan mati. Zhao Kui, bunuh diri. Langkah kaki Chen Ye bergerak, dan dia menghindari kapak Zhao Kui, dan berkata dengan dingin, apakah kamu akan membunuhku? Zhao Kui berkata sambil tersenyum, kamu terlalu banyak berpikir, tetapi di hadapan orang kuat sepertimu, jika aku tidak melakukan yang terbaik, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Ketika semua orang mendengar kata-kata Zhao Kui, mereka memandang Zhao Kui dengan jijik. Kuat. Pembangkit tenaga listrik dari langit 3 lapis di alam primordial. Zhao Kui ini, yang ingin membunuh artis bela diri surgawi lapis ketiga di alam asal primordial, masih mencari alasan seperti itu, sangat tak tahu malu. Tapi tidak ada yang mengatakan apa-apa, pertempurannya seperti ini, dan hanya nasib buruk Chen Ye yang telah menyinggung Zhao Kui ini karena suatu alasan. Kata-kata Zhao Kui tidak diragukan lagi mengejek Chen Ye, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Chen Ye mengangguk dan berkata, ini tidak buruk, tetapi meskipun demikian, Anda tidak memiliki peluang untuk menang, sebaliknya, Anda akan membayar harga yang mahal. Biaya.